Masih di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan kita, kami akan ajak Anda untuk mengarah ke rekan kami yang berada di suatu wilayah di Jakarta Timur begitu, untuk mengetahui bagaimana kemudian tanggapan dari warga mengenai hasil permainan Indonesia versus Irak tadi malam. Silakan. Ya baik Tiara, dan juga pemirsa, asa dan mimpi Indonesia harus terkubur setelah kalah 1-0 melawan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup B pada Minggu dini hari. Di mana memang sebelumnya Indonesia telah kalah juga dari timnas Arab Saudi 2-3, di mana gol 2 tercipta tersebut dari penalti Kevin Dix. Namun perlu kita ketahui bahwa memang pada saat Minggu dini hari malam pertandingan Indonesia ini setelah turun oleh ada pemain seperti Tom Haye, Kelvin Verdong, dan lain-lain, ini membawa warna dan juga angin baru untuk timnas Indonesia. Namun bola itu bundar, Indonesia harus kalah 1-0 setelah sepakan dari Zidane Iqbal. Di menit ke-76 bisa merobek gawang dari Martin Paes. Hal tersebut membuat kekecewaan oleh masyarakat Indonesia. Dan sekarang kita akan melihat atau mendengar bagaimana tanggapan dari masyarakat Indonesia mengenai kekalahan Indonesia melawan Irak. Di sini saya sudah bersama dengan Bung Muhammad. Bagaimana Bang Muhammad menanggapi kekalahan Indonesia? Ya, kita harus buat next ke depannya harus lebih semangat lagi ya pasti ya. Lebih kerja keras lagi. Kerja keras buat ya semuanya lah, semua tim sama ya pengurusan semuanya lah. Terutama ya PSSI-nya lah. Oke, dan sekarang saya akan berpindah kepada Bang Supriyadi, ini di mana kita akan melihat bagaimana tanggapan Bang Supriyadi mengenai kekalahan timnas Indonesia. Sejujurnya saya kecewa dan sedih banget atas perjuangan Indonesia selama ini yang telah diidam-idamkan oleh masyarakat untuk lolos Piala Dunia. Saya harap kedepannya Ketua PSSI akan lebih bijak lagi dalam memilih atau memilih pelatih yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik, itu Tiara dan juga pemirsa bagaimana wawancara singkat saya bersama dengan dua supporter timnas Indonesia. Diharapkan memang kedepannya akan lebih baik. Memang kekecewaan itu masih ada, namun kita masih akan memandang Piala Asia dan juga memandang Piala Dunia 2030 mendatang. Dan ada satu pepatah yang sangat saya sukai, baik Tiara dan juga pemirsa, dari kapten kesebelasan tim Itzes. Dari kapten kesebelasan Indonesia, J. Itzes, yang menyebutkan bahwa nobody believe in us, but we believe. Tidak ada yang percaya, namun kita percaya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke Tiara. Putri Lestari atas laporan Anda. Tadi kita sudah melihat ya, Bung, bagaimana kemudian respon warga begitu ya, sekalipun memang kecewa, tetapi nampaknya ada juga harapan yang kemudian ini diberikan untuk pemain timnas kita untuk agenda berikutnya begitu. Bung Ropan sendiri menanggapinya seperti apa? Ya, saya pikir wajar ya kalau masyarakat, para netizen, penggemar sepak bola kita itu wajar kecewa dengan hasil yang didapat, bahwa kita gagal pupus harapan kita menuju ke Piala Dunia. Ya, dan muncul tagar Patrick out, Kluivert out di sini. Karena ekspektasi masyarakat itu terlalu tinggi ya, mengharapkan bahwa dengan pergantian dari STY menuju ke Patrick Kluivert, bahwa ada perubahan besar yang terjadi dan kita bisa lolos. Dan kesempatan itu kan ada kemarin menghadapi Arab dan juga menghadapi Irak. Tapi akhirnya kita tidak bisa memenangkan pertandingan satu pun, gagal. Jadi kekecewaan itu dipandang bahwa banyak yang ingin keluar pergantian. Tapi harus diingat, kalaupun terjadi pergantian pelatih, akan memulai lagi dari nol. Dan apakah itu menjamin penyesuaian, adaptasi lagi, menjamin bahwa pelatih baru yang datang akan mampu mengangkat lagi tim nasional kita. Itu kan yang harus dilihat. Ingat, Patrick Kluivert ini masih ada 2 tahun ke depan. Ya, kalau sekarang dia dipecat misalnya, itu kompensasinya akan sangat tinggi, sama seperti Sintayong kemarin. Sekarang diberikan tanggung jawab lagi untuk ke depan. Apa yang harus dilakukan dengan agenda ke depan? Yaitu ada AFF, kemudian ada juga Piala Asia 1,5 tahun lagi menuju ke Arab Saudi. Kita di tanggal 7 Januari sampai 5 Februari itu 2027 Arab Saudi menjadi tuan rumah. Dan di sanalah kesempatan diberikan. Gagal baru akan ada evaluasi. Namun kalaupun dia harus out, itu adalah kebijakan dari para petinggi di PSSI, ya, yang akan melihat para exco atau Pak Ketua Umum yang melihat untuk memecat. Saya kira wajar-wajar saja seorang pelatih untuk dipecat, karena banyak kejadian contoh-contoh pelatih-pelatih, Mancini misalnya dengan Arab Saudi ketika ditahan Indonesia satu-satu dipecat. Graham Arnold yang tadi malam menukangi Irak itu kan sebelumnya di Australia, di GBK ada, ketika 0-0 kita tahan dipecat. Jadi suatu hal yang biasa kalau memang ada pemecatan. Bahkan dia kan sudah 8 pertandingan, Kluivert ini. Dengan 4 kekalahan, ya ada 3 kemenangan, 1 imbang. Pelatih-pelatih di luar semacam Erik ten Hag aja, itu hanya 2 pertandingan di Leverkusen langsung dipecat. Pelatih yang bagus. Apalagi seperti
Patrick Kluivert ini. Jadi saya pikir suatu hal yang wajar kalau dipecat. Namun kalau diberikan tanggung jawab lagi ke depan, dilihat lebih ke depan, nah itu akan lebih baik lagi kan. Karena dia kan sudah punya pakem, sudah punya tim saat ini. Ya, boleh membenci Patrick Kluivert, tapi kita jangan membenci tim nasional. Betul. Kita tetap harus menyayangi Kalau tim Anda sendiri, nasional. tapi pandangan terhadap Patrick Kluivert ini seperti apa? Performa dan juga kemampuannya untuk membina timnas kita? Kalau melihat dari statistik dia menangani tim kita, memang kelihatan agak buruk ya. Sulit untuk bisa dilihat. Mungkin dia perlu jangka waktu yang lebih panjang. Karena kalau dilihat dia bermain dengan tandang aja nggak pernah menang. Ya, bahkan kita bermain di Sydney kalah dengan 5-1. Main lawan Jepang kalah 6-0. Jadi tidak ada pernah Kluivert itu tandang untuk bisa menang. Ya, kemarin 2 pertandingan juga kalah kan 3-2. Jadi total 15 kemasukan kita dengan dia. Ya walaupun kita bisa mengatakan bahwa pertahanan merah ya untuk Kluivert. catatan merah, pertahanan kita oke, tapi buktinya banyak yang bobol pertahanan ini. Perlu dibenahi dan perlu dilihat. Tapi kedepannya saya pikir ini tim ini bagus. Tinggal di-maintain dengan sangat baik. Ya, jangan berubah-berubah lagi gitu. Pandangan Anda seperti apa, Bung Hermansyah? Pandangan saya juga sama dengan Bung Ropan ya. Artinya nggak segampang itu ya kita berhentikan pelatih. Karena harus adaptasi lagi pelatih baru ya. Kalau memang itu memang harus diberhentikan itu wewenang PSSI. Tapi yang waktu dekat ini ada Piala AFF dan Asia. Kasih kesempatan mereka. Toh nanti Piala AFF dari pemain Indonesia yang bagus-bagus. Ya, nggak ada di diaspora juga, ada pemain kita bagus-bagus juga. Kasih kesempatan, kalau memang gagal baru berhentikan. Kalau saat ini artinya masih memberikan peluang dan juga kesempatan untuk Patrick Kluivert begitu ya? Ya, kasih kesempatan, ada waktu yang dekat ini untuk Piala AFF dan Piala Asia. Apa yang kemudian ini bisa dipertahankan setidaknya dari cara-cara Kluivert untuk kemudian membina para timnas kita, dan juga apa yang harus dibenahi, Bung Hermansyah, menurut Anda? Ya, harus cepat beradaptasi dengan cepat kalau Patrick. Kalau saya lihat sih dari hasil kemarin Patrick Kluivert itu butuh waktu yang panjang ya untuk adaptasi dengan sepak bola Indonesia. Jadi saya rasa harus cepat beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Ya, dengan formasi kayak kemarin saya lihat pemain-pemain Indonesia udah nyaman di 3-4-3 mainnya ya Bang ya. Dia belum setahun, belum setahun ya. Jadi baru dari 8 Januari kemarin. Jadi harus ada kesempatan untuk STY butuh 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi harus ada kesempatan untuk dia lebih panjang lagi. Saya ingin Anda juga menanggapi ya beberapa sorotan berkaitan dengan respon Patrick Kluivert setelah kekalahan melawan Irak tadi malam, yang menyebutkan bahwa belum ada rencana sejauh ini, kemudian ini saya baru fokus terhadap refleksi tertentu yang akan ia lakukan. Anda melihat kepastian seperti apa yang akan nantinya mampu diberikan oleh Patrick Kluivert terhadap timnas? Ya, dia perlu lebih mengenal tentang sepak bola Indonesia, karakter pemain-pemain kita. Jadi itu betul ya kalau dia harus melakukan refleksi terlebih dahulu. Betul. Dia belum 1 tahun ini belum cukup bagi dia untuk bisa tahu itu. Itu kan tergambar dari taktik dia, strategi starting 11 yang dimainkan. Ya, terus berganti-ganti. Dia tidak punya pakem untuk menentukan 11 pemain terbaik. Harusnya seorang pelatih sudah ada. Misalnya di bawah Misar, kalau nggak ada Odero, nggak ada kan sudah ada Paes. Kemudian di belakang itu dia kalau saya bermain dengan 3 ini tidak boleh dirubah, bagus. Ini udah pakai ini, jangan diutak-atik. Di gelandang pun, kalau memang Tom Haya berpasangan dengan Polipesi, oke ya itu, jangan dirubah-rubah. Misalnya kemarin kayak Mark Klok masuk di sana untuk sehingga agak kacau permainan kita lawan Arab Saudi tentunya ya. Kemudian di depan itu juga harus dilihat mana yang pas yang. Nah kalau lawan Arab Saudi pemain-pemain starting 11 yang dimainkan adalah pemain yang pas saat itu di posisinya, kita tidak akan kalah melawan mereka. Karena secara kualitas kita sudah jauh berbeda. Kita ini sudah mewah. Apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert misalnya, itu sudah dipenuhi semua. Pemain-pemain jauh lebih bagus dibandingkan dengan kalau kita dengan Irak di putaran kedua, di GBK saja, itu kan di belakang cuma Yordi yang ada. Ya, Sain Patinama, Sandra Sandibo. Sekarang sudah ada 9-10 pemain baru yang mungkin ada di sana. Oleh Romini belum ada waktu itu. Nah mestinya dengan kemewahan ini, kita bisa menang melawan Irak juga. Tapi dengan adanya penyesuaian-penyesuaian yang kita katakan harus dilakukan oleh Patrick Kluivert, berapa lama kita bisa menunggu untuk kemudian chemistry tersebut terbangun lagi, kemudian juga strategi-strategi tertentu bisa match dengan para pemain? Kalau diberikan kesempatan misalnya dia sampai 2027, kan sesuai dengan kontrak dia. Ya dia harus cepat dengan ini, cepat untuk bisa mengevaluasi ya apa-apa yang harus dia lakukan. Ya, tapi semua tergantung juga dengan PSSI kan. Kalau PSSI tiba-tiba bersepakat bahwa untuk memberhentikan ya itu urusan PSSI. Namun kalau diberikan kesempatan, inilah waktunya buat dia untuk bisa membayar semua itu. Artinya dia bisa melihat sampai di Piala Asia 1,5 tahun ke depan. Kalau kita oke di sana, ini luar biasa bahwa kita itu langsung ke putaran Asia. Sementara Vietnam, Thailand, semua Malaysia, Singapura itu harus lewat kualifikasi. Jadi ada kebanggaan buat kita. Kita di round 2 kita lolos ke round 3, kita langsung lolos
Nah inilah menjadi tantangan besar buat Patrick Kluivert kalau memang dia terus diperpanjang sampai dengan masa durasi kontrak dia, pembuktiannya ada di situ. Karena pemain-pemain ini sudah sudah bagus. Untuk bersaing di Asia bagus sebenarnya dengan materi seperti ini. Tinggal bagaimana dia meracik ya kombinasi yang ada dengan taktik strategi yang tepat. Baik, Bang Hermansyah, salah tidak sih ketika Kluivert ini juga turut menyoroti ranking FIFA ya berkaitan dengan permainan Indonesia dan juga Irak bahkan sebelumnya Arab Saudi begitu. Artinya ia menyoroti bahwa kekalahan Indonesia tidak terlepas dengan adanya ranking FIFA antara negara-negara tersebut dan juga Indonesia yang terpaut jauh. Tapi yang dibilang Bung Ropan betul juga, kualitas pemain kita udah mewah. Nah, artinya kita nggak pikir lagi ranking karena pemain yang diharapkan oleh yang diminta oleh Patrick sudah semua dipenuhi oleh PSSI. Jadi itu sebenarnya bukan alasan ya? Bukan alasan lagi, itu nggak bisa alasan lagi itu. Itu kenyataan kita pemainnya udah bagus-bagus. Dan soal ranking kan kita bisa saya tambahkan ya ranking. Ini kan tidak ada pengaruh apa. Memang kelihatan jauh sekali ya. Misalnya Arab 59, Irak 57, 58, kita di 119 misalnya itu kan kelihatan tuh jauh. Tapi dalam permainan kemarin kan kita bermain. Bermain. Kalah tipis, iya kan? Baik, ada peningkatan. Menurut Anda di aspek apa saja? Dari peningkatan dari segi pemain ya, mereka kerjasama fighting spiritnya pemain, mereka betul-betul untuk menang lah. Jadi mereka dari antar lini mereka, dari lini belakang, tengah, depan, mereka dari kiper, mereka benar-benar kompak untuk bisa memenangkan pertandingan. Dari situ mereka spiritnya udah oke. Jadi tidak seperti yang sebelumnya ya. Berarti dengan kata lain dari Bung Hermansyah sendiri mengatakan Kluivert sebenarnya layak untuk dipertahankan 2 tahun ke depan. Saya rasa kalau memang itu keputusan PSSI diberhentikan, silakan, ya kan? Kalau memang kasih kesempatan lagi ya tadi refleksi. Refleksi dari kemarin itu harus cepat. Harus cepat. Waktu kan 2 tahun bergulir dengan cepat. Jadi harus menemukan kerangka tim yang bagus ya. Tapi untuk saat ini layak ya, Bung, untuk dipertahankan? Menurut saya ya oke aja kalau memang untuk dipertahankan sesuai dengan durasi kontrak dia misalnya untuk sampai ke 2027. Tapi kan semua itu terlepas ada di keputusan PSSI. Kita akan nantikan bersama ya tentunya bagaimana kemudian keputusan ke depannya karena apapun keputusan tersebut tentunya untuk timnas Indonesia ke depannya dan juga agenda-agenda yang nantinya akan dilakukan. Harus dievaluasi memang. Harus dievaluasi. Itu dia yang pertama. Terima kasih banyak atas kehadirannya juga di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya dan tetap dukung timnas kita. Harus Indonesia. Iya. Oke.